Shalom dan salam damai saya ucapkan bagi saudara dan saudari, dan selamat datang ke ibadah raya online di UMC Gereja Bahasa. Saya percaya saudara dan saudari akan diberkati dengan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan hari ini. Sebelum kita teruskan dengan ibadah raya kita, saya mengajak kita semua untuk sediakan hati, jiwa, dan minda kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Engkau telah menjaga kami, setiap kami Bapa Tuhan, sehinggalah kami dapat bertemu kembali ya Tuhan ke dalam ibadah raya online hari ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam diri kami, agar apa yang kami dengar Tuhan itu menjadi berkat kami. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya di jalanku. Tuhan, biarlah Tuhan firman ini yang kami akan dengar itu menjadi bahagian kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom kepada semua jemaat yang ada bergabung dalam ibadah pada saat ini. Mari saya mengajak kita semua untuk masuk ke dalam ruangan puji sembah kepada Raja kita. Amin. Mari kita nyatakan satu kerinduan kita kepada Tuhan. Dengan sikap doa kita naikkan sama-sama lagu ini, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Haleluya. Bagai tanda gersang
Tuhan, haleluya Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal kami jauh lebih dari yang kami mengenal diri kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih, haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi mari kita terus memuji Tuhan. Kita bersuka cita betapa indahnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa
Haleluya, betapa indahnya bersama Tuhan. Haleluya, mari kita anak-anak Tuhan berdoa dan terus berdoa di saat ini, karena doa orang benar besar kuasanya. Haleluya, mari kita naikkan lagu ini, doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi kita naikkan lagu ini dengan penuh pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Saat kenyataan
Benar Tuhan, doa orang benar Tuhan, besar kuasanya Tuhan. Doa orang benar, besar kuasanya Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan, apapun yang ada di hadapan kami Tuhan, yang begitu banyak persoalan ya Bapa di syurga, yang banyak rintangan, yang banyak cabaran yang mungkin kami tidak tahu kemana harus kami tuju. Tapi Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan tempat kami untuk bersandar, tempat kami untuk berteduh, tempat kami untuk berharap. Dengan doa kami percaya Tuhan, dengan doa orang yang remuk hati, dengan doa yang orang yang sedang mencari Engkau, Engkau tidak akan pernah membiarkannya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat kagum, kami sangat bangga karena punya Tuhan dan Juru Selamat seperti Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau, termulia dan teragunglah nama Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa untuk dua perkara. Perkara pertama, kita berdoa untuk Malaysia, untuk ekonomi negara kita. Kita berdoa untuk keadaan ekonomi ketika menghadapi PKP pada masa ini. Khususnya kita berdoa para majikan, agar mereka diberikan hikmat untuk mengatur perniagaan dan juga pekerja mereka dengan baik, sehingga mereka tidak perlu memberhentikan pekerja mereka. Kita berdoa juga bagi pihak kerajaan, agar mereka dapat merangkap bantuan dan sokongan yang sesuai untuk penduduk yang terjejas, seperti peniaga kecil, dan juga pada mereka yang kehilangan pekerjaan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, sekali lagi Tuhan, Engkau yang menjaga kami ya Tuhan. Dan pada masa ini Bapa Tuhan, pada masa-masa yang kurang kepastian Bapa Tuhan, kami mohon pertolongan Bapa Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi Malaysia, ekonomi, situasi dalam Malaysia ini Bapa Tuhan. Kami mohon Tuhan pertolongan ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapa Tuhan juga bagi majikan dan juga pekerja mereka Bapa Tuhan, agar mereka dapat menjaga sesama Bapa Tuhan. Apabila mereka membuat keputusan ya Tuhan dalam perniagaan mereka Bapa Tuhan, mereka membuat keputusan yang tidak menjejaskan kedua-dua pihak, malah Tuhan dapat membantu, saling membantu Bapa Tuhan, untuk meringankan beban. Ya, mereka Tuhan tidak merana, tidak sengsara Tuhan dengan keputusan yang tidak waras. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi pihak kerajaan Bapa Tuhan, agar mereka dapat melakukan dan memikirkan jalan yang sesuai Tuhan, untuk membantu orang-orang yang terjejas, orang-orang yang kehilangan pekerjaan Bapa Tuhan, merangkah sesuatu Bapa Tuhan, bantuan dan pertolongan untuk meringankan beban mereka. Bapa, Engkau Tuhan Jehovah Jireh kami Bapa Tuhan, Engkau terus bantu kami dalam hal ini, bantu Tuhan negara kami dalam hal ekonomi ini. Kami serahkan Bapa Tuhan semua doa kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Untuk perkara kedua, kita doakan untuk isu kesehatan mental. Kita berdoa untuk kesehatan mental penduduk di seluruh dunia yang sedang berhadapan dengan waktu yang sukar sepanjang tempo pandemik ini. Kiranya umat Tuhan di seluruh dunia dikuatkan juga agar menjadi terang dan garam dan berkongsi kasih kepada orang yang memerlukan di sekeliling mereka. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau sentiasa memberikan kami kekuatan pada masa-masa ini juga Tuhan. Dan pada masa ini kami ingin berdoa Tuhan untuk kesehatan mental setiap umat manusia Tuhan di atas dunia ini. Dan semua dijaga Bapa Tuhan, terutama sekali juga pada umat-umat yang percaya padamu, murid-murid-Mu Bapa Tuhan, anak-anak, agar mereka menjadi terang dan garam ya Tuhan bagi orang sekeliling mereka Tuhan, menjadi kasih, menjadi cahaya di tempat yang gelap Bapa Tuhan, untuk menyokong sesama Bapa Tuhan, untuk membantu sesama, meringankan beban sesama Tuhan, agar tiada satu pun yang akan merana Tuhan di waktu-waktu pandemik ini Bapa Tuhan. Terus Tuhan Roh Kudus Engkau bekerja di antara kami. Terus ya Tuhan Engkau melindungi juga setiap
kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semua ini kami berdoa hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saya ucapkan bagi saudara dan saudari sekalian. Dan kepada Anda yang pertama kali mengikuti ibadah raya online gereja DUMC Bahasa, saya ucapkan selamat datang. Anda boleh mengisi borang online dengan menekan link yang tertera di dalam ruangan komen, dan para pelayan gereja akan mengalu-alukan kedatangan Anda. Sekarang adalah waktu untuk uang persembahan. Saudara dan saudari boleh melakukan transaksi secara online kepada nomor akaun yang akan tertera pada skrin Anda. Sebelum kita teruskan dengan pemberian uang persembahan kita, saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan, Engkau telah menjaga kami, telah memberkati Tuhan kami dengan keperluan seharian kami. Dalam segala hal yang kami perlukan, Engkau telah menjaga kami. Dan pada masa ini, uang persembahan kami ya Tuhan, kami berikan ya Tuhan agar ini menjadi berkat bagi orang lain, dan juga Tuhan untuk memperluaskanlah ya Tuhan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Makasih Bapa, makasih Yesus, semua ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Selamat memberi dan Tuhan memberkati. Salam AGW ataupun Anniversary and Gift Weekend adalah sumbangan dana untuk pelayanan misi DUMC sempena ulang tahun 2021. Pada tahun ini, senior pastor kita, Pastor Chris Kam, telah mensasarkan 5,5 juta ringgit dan mencabar kita untuk mengumpul sejumlah ini. Semua sumbangan ini akan diberikan kepada badan-badan misi di dalam dan di luar negara. Saudara, mungkin ramai di antara kita yang tidak berpeluang untuk pergi ke negara-negara seperti Afrika, India, China, dan tempat-tempat yang susah untuk kita pergi. Namun, melalui sumbangan kita hari ini, kita sudah secara tidak langsung sampai di negara-negara tersebut.
dan terlibat dalam misi sedunia. Ada dua cara bagaimana Anda boleh menyumbang. Pertama, menyumbang terus melalui talian online di akaun Public Bank 314-594-2206 di atas nama DUMC, dan Anda pastikan menulis BMAGW. Yang kedua yaitu melalui janji iman ataupun pledge. Anda boleh mengisi borang online dengan menekan link yang tertera di skrin Anda. Dan semua janji iman ini perlu diselesaikan ataupun dibayar sebelum 31 Mac 2021. Untuk keterangan lanjut, Anda boleh layari dumc.my/give. Dan sebarang pertanyaan Anda boleh hubungi melalui WhatsApp di nomor yang tertera di skrin Anda. Saudara dan saudari, firman Tuhan berkata, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan anaknya yang memberi. Selamat memberi. Setiap langkah ku melihat kuasa-Nya yang tak pernah berubah. Di setiap waktu ku menikmati kasih Tuhan bagiku. Di setiap langkah ku percaya janji-Nya yang tak pernah tangan Tuhan sertaku. Di setiap langkah ku melihat kuasa-Nya yang tak pernah berubah. Di setiap waktu ku menikmati kasih Tuhan bagiku. Di setiap langkah ku percaya janji-Nya yang tak pernah berubah. Bersukacita karena Tuhan, itulah perlindunganku. Ku merayakan kemenangan-Nya yang telah membebaskanku.
Shalom, selamat beribadah kepada jemaat Tuhan di UMC, Damansara Utama Methodist Church yang saya kasihi. Saya ambil kesempatan ini mau bersyukur kepada Tuhan, juga Pastor Edi Yasir dan keluarga, dan semua jemaat Tuhan yang saya kasihi, karena beri kepercayaan buat saya dapat menyampaikan ataupun memberi peluang untuk saya untuk sharing firman Tuhan pada ibadah 31 Januari 2021 ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kepercayaan yang diberi dan kesempatan yang ada ini. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan. Waktu saya tanya Pastor Edi apakah ada tema khusus dan yang lain, memang saya tahu di UMC ini gereja yang punya teaching yang bagus dan ada sistematik. Namun saya diberi kebebasan untuk memilih tema yang mau disampaikan. Saya berdoa ya, banyak khotbah-khotbah yang saya sering sampaikan di gereja lokal saya di SIB Kuala Lumpur Lake City. Ya, saya melayani di sini. Tempat ini di mana saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Kami ada topik tema-tema yang khusus. Waktu saya berdoa berkali-kali ayat firman Tuhan ini yang datang, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Dan waktu saya renung, saya baca, ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi saya pikir ayat ini, firman ini mungkin sudah dikhotbah berkali-kali di mana-mana, termasuk mungkin juga di UMC, khususnya Gereja Bahasa Malaysia. Nah, ini menjadi topik ataupun bualan khotbah, penyampaian. Namun kuat dalam hati saya. Saya uji, saya tanya apakah ini dari Tuhan, apakah ini dari Roh Kudus. Dan waktu saya sedang berpersiapan, saya ingat kembali situasi sekarang di tengah-tengah COVID-19 pandemik. Apalagi kita masuk dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Dari sejak tahun lalu bulan Mac, dan kemudian menurunnya COVID-19, kemudian ada gelombang yang kedua, dan seterusnya sampai sekarang berkembang. Dan sampai dulu kiranya ratus, 200, 300, sekarang 2.000, 3.000, sampai 4.000. Begitu membuat banyak orang mulai panik, membuat banyak orang stres, depresi, dan tidak kurang jumlah orang yang mau bunuh diri, perceraian dan tekanan-tekanan ekonomi, kegawatan ekonomi, bahkan juga pengaruh-pengaruhnya akhirnya kesan juga dalam dunia politik. Sehingga kita masuk juga kali ini bukan saja MCO ataupun PKP, tapi juga darurat. Dan ini saya percaya membuat setiap kita ada tekanan tersendiri, rasa takut kena COVID-19 sudah ada di sekitar kita. Bahkan dia bukan hanya dari luar, dari seperti yang kita dengar ya dulu, mulanya dari Wuhan, China 2019 sehingga dia jadi COVID-19, merebak ke banyak tempat. Tapi itu sudah ada di sekitar kita, ada kluster-kluster yang lain, bahkan sampai ke kampung-kampung. Dan akhirnya saya tahu, saya percaya ini firman Tuhan akan menjadi rema, menjadi logos, perkataan yang hidup buat Anda dan saya, menjadi dorongan buat Anda dan saya. Dan makanya saya beri tajuk tema khotbah saya minggu ini adalah melakukan kehendak Tuhan dalam tahun 2021. Saya percaya waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita sedang berjalan di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, hidup kita berkenan di hati Tuhan. Waktu kita melakukan ataupun hidup di dalam kehendak Tuhan, saya percaya ada sumber berkat, pelindungan, penyertaan dari Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita akan melalui proses ini di tengah-tengah COVID-19 pandemik. Bahkan kita akan tampil jadi pemenang, kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Kita akan mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, satu hal yang sangat kita rindukan yaitu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan, dan juga menurut kehendak Tuhan. Seringkali kita mau cari pasangan hidup, kita mau berurus niaga, kita mau terlibat pelayanan, mau masuk dalam ladang pelayanan, kita selalu tanya apakah ini kehendak Tuhan. Nah, saya ingin katakan bahwa 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18,
Kata firman Tuhan, waktu kita bersukacita senantiasa dan tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya percaya kalau kita praktik hidup bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, maka kita sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya kita akan akhiri 2021 finishing well, finishing strong. Kita akan akhiri dengan baik dan kuat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau menyertai kami. Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu, walaupun kami dengar firman Tuhan secara online, tapi hadirat-Mu tidak dibatasi dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, bahkan juga dimanapun kami sedang, mungkin ada yang bertugas, ada yang sedang bekerja, tetapi dapat mengikuti channel ini, dapat mengikuti penyampaian firman Tuhan ini. Biar Tuhan urapi firman-Mu, memberkati, menguatkan setiap kami yang menyampaikan, yang mendengar, sama-sama kami dikuatkan, dipersiapkan hidup di dalam kehendak Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, yang pertama, bagaimana kita sedang hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu kita punya gaya hidup. Kita praktik bersukacitalah senantiasa, ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Artinya, kita bukan hanya bersukacita di waktu-waktu baik, ada berkat, ada hal-hal yang mempengaruhi kita dari luaran, tapi kita tetap bersukacita senantiasa, selalu, kata firman Tuhan. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Beberapa kali sebenarnya surat-surat Paulus waktu dia menyampaikan pesan Tuhan itu, dia tulis dari penjara. Dia di dalam penjara, dipenjarakan oleh nama Yesus, oleh karena memberitakan Injil. Bahkan di dalam situasi tertekan, situasi tidak bebas, di dalam penjara, dia mendorong jemaat yang mendengar, yang mendapatkan surat-surat dari dia itu bersukacita, senantiasa bersukacita. Karena Rasul Paulus mengenal satu rahasia, Amsal 17 ayat 22. Ya, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saya diselidiki, ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, gembira, bila saya rujuk dalam bahasa Mandarin, karena saya bisa bahasa Mandarin, Fai, dia berkata sila tersing. Sila di situ, sila beda dengan kausing. Kausing itu happy. Happy birthday, happy anniversary. Ya, kita happy waktu kita dapat sesuatu. Mari kita ramai-ramai bersyukur, happy karena naik gaji, naik pangkat, dan berbagai penyebab kita happy. Tetapi kalau bersukacita itu rejoice. Bersukacita itu dalam bahasa Indonesia itu dikatakan, bahasa sukacita itu adalah daripada dalam hati kita. Ya, nanti kita akan baca ayat seterusnya, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, bersukacita itu di dalam Tuhan. Bersukacita itu bukan karena faktor-faktor yang saya sebut tadi, tetapi bersukacita karena Tuhan, Tuhan Yesus. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Ini Paulus dia ingatkan mereka itu waktu dia di dalam penjara. Karena Paulus sadar bersukacita itu adalah kekuatan. Karena menurut sains ataupun dokter, pakar jiwa, mengatakan bahwa hati gembira, ada sukacita di dalam hati kita. Ya, sukacita membuat kita gembira. Sukacita karena dari Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Dan buah-buah dari Roh Kudus adalah Roh Allah. Tuhan utuskan Roh Kudus di hari yang ke-50 setelah Yesus mati dan bangkit kembali, yaitu hari Pentakosta. Dan sejak itulah Roh Kudus ambil tempat sepenuhnya memimpin gerejanya. Nah, Roh Tuhan inilah yang memberi sukacita. Orang yang sudah percaya Yesus, sudah lahir baru, yang ada Roh Kudus, di dalamnya ada sukacita. Nah, sukacita itu sangat penting karena itu obat, kata firman Tuhan, yang manjur. Menurut sains, tadi saya katakan, menurut beberapa kajian, di dalam diri orang yang sukacita,
itu ada kekuatan, ada semangat. Berarti ada imun dalam tubuh kita. Ya, bukan hanya kita ikut SOP, pakai pelitup muka, selalu ada cuci tangan, sanitizer, jaga kebersihan, penjarakan. Namun sebagai orang percaya, kita ada pelindungan lagi di dalam. Kita harus punya makanan, nutrition, vitamin C dan yang lain. Tetapi ada satu lagi imun yang sangat kuat, sangat penting bagi orang Kristen adalah menjaga hati tetap bersukacita. Ada gembira. Ya, gembira tidak salah, tapi bukan bergantung pada gembira dari luar, tapi sukacita dalam Roh Kudus, dalam Tuhan. Banyakkan penyakit itu datang kadang-kadang bukan karena tidak cukup tidur, bukan karena makanan saja atau minuman yang kotor, tidak bersih yang lain. Itu semua ada faktor, itu ada penyebab dari penyakit. Tapi sebagian besar penyakit menurut kajian itu daripada kena tertekan, depres, sakit hati, marah-marah, ketakutan, kebimbangan yang luar biasa. Makanya obatnya apa? Bersukacita. Makanya beberapa hamba Tuhan, beberapa orang yang mengerti kebenaran ini, atau dokter-dokter pakar khususnya, ada yang menganjurkan untuk supaya kita punya imun tubuh tetap kuat, bersukacita. Senantiasa bersukacita, tiap hari senyum. Kalau dapat membuat kau tertawa, terbahak-bahak, itu banyak kebimbangan, banyak keraguan, banyak penyakit akan pergi. Maka ingat, bukan kebetulan Paulus mendorong, memberi kebenaran firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Nah, bersukacita itu adalah satu daripada kehendak Allah dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Maka di tahun 2021 ini saya dorong jemaat Tuhan di UMC Bahasa Malaysia khususnya dan semua pendengar-pendengar channel ini, mari kita praktik, mari kita belajar. Tetap ada sukacita. Sukacita itu bukan karena faktor dari luar, tapi sukacita itu adalah perintah Tuhan sebenarnya. Paulus berkata, bersukacitalah. Itu satu perintah, arahan. Senantiasa selalu dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kadang-kadang kita keliru, kita pikir itu usulan, cadangan-cadangan saya. Tapi itu berkali-kali bersukacita. Artinya Anda dan saya yang sudah ada Roh Kudus, yang sudah lahir baru sebagai anak Tuhan, kita boleh buat keputusan, aku tetap mau bersukacita apapun terjadi. Tiap hari aku mau tersenyum di depan Tuhan, tersenyum sesama kita, tersenyum menghadapi tantangan cabaran di depan kita. Sebab itu, yang pertama kita harus praktik. Kalau kita mau hidup dalam kehendak Tuhan tahun 2021, yaitu bersukacita. Beritahu orang kiri kanan dengan senyuman, bersukacitalah senantiasa. Beritahu dia, istrimu, suamimu, anak-anakmu, ahli-ahli komsel, teman-temanmu yang lain, bersukacitalah. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Yohanes 3 ayat 5, saya ingatkan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air itu, beberapa saya baca buku-buku ahli teologi yang mengatakan itu air itu firman, ya, firman yang hidup. Juga boleh dikatakan air yang hidup, yaitu Roh Kudus. Air itu juga satu tanda baptisan, dikuburkan, hidup yang lama, ditenggelam, dibangkitkan, dan dibaptis di dalam firman dan air. Dan itu satu daripada tafsiran saja, ya, banyak tafsir. Tapi yang saya mau sampaikan sini yaitu air dan roh. Dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dia tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Dia tidak dapat memiliki suasana sorga dalam hidupnya di bumi, bahkan lagi nanti ada dalam kekekalan. Makanya perlu sekali kelahiran baru. Kekristenan itu ada 3 kategori, ya, banyak, tapi saya kasih pandangan banyak tafsiran, tapi saya katakan 3. 1, orang Kristen karena lahir dalam keluarga Kristen, anak penatua, anak pastor, anak pemimpin, dan juga mungkin, ya, jemaat, anak jemaat, ataupun datang jadi Kristen karena kawan dijemput, atau boyfriend, girlfriend, atau karena kawin, karena sahabat bawa dan yang lain. Dia jadi Kristen, jadi daftar mungkin dalam sijil dia itu Kristen, tapi itu kemungkinan Kristen tanpa pertobatan.
Tidak ada pertobatan sungguh-sungguh. Tidak ada mengaku dosa, terima Yesus secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi jangan salah, sebenarnya kalau ikut menurut kajian pertumbuhan gereja, 70-80% orang yang aktif melayani Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang jadi pastor, hamba Tuhan, itu banyakkan itu membesar dalam keluarga Kristen yang dari sekolah minggu, ya, dari pelayanan anak sampailah mereka remaja, muda-mudi di dalam gereja, dan akhirnya mungkin ada kegoncangan hidupnya, bagaimanapun dia kuat di dalam Tuhan, akhirnya dipanggil dan melayani Tuhan. Yang kebanyakan penatua, deacon-deacon itu ada latar belakang ke keluarga Kristen. Dan ada 2-30% itu ya lahir baru, berjumpa Tuhan di tengah jalan. Tapi apa yang saya mau sampaikan ini adalah pengalaman kekristenan yang tidak lahir baru itu tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Itu tidak masuk surga menurut Alkitab. Tetapi ada kekristenan yang memang mungkin lahir Kristen dan dibawa ke dalam Kristus, seperti yang saya katakan tadi, dia lahir baru, dia sudah jadi Kristen, dia sudah ikut Tuhan, dia baca firman, dia dibaptis, dia bertumbuh, bahkan mungkin pemimpin gereja, tetapi hidupnya masih terpengaruh dengan dunia. Mungkin masih juga terikut-ikut. Kadang-kadang ada yang som-som kuku, ada yang pergi gereja karena sudah jadi kewajiban. Nah, itu kekristenan juga, itu sudah lahir baru ya masuk surga, tapi tidak dapat mengalami kemenangan, tidak dapat mengalami sukacita yang dijanjikan ataupun diperintahkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Bersukacitalah senantiasa. Karena yang tetap bersukacita itu adalah orang yang bagian kategori Kristen yang ketiga, yaitu bukan tidak lahir baru, sudah ada Roh Kudus, sudah ada firman, bukan hanya aktif dalam pelayanan, tetapi dia dipenuhi Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18. Jangan mabuk anggur, tapi penuhlah Roh Kudus. Penuh itu artinya dia hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Allah. Dia ada hubungan pribadi dengan Tuhan tiap hari, masuk di hadirat Tuhan dan dipimpin oleh Roh Allah, sehingga hidupnya tetap ada sukacita. Ada sukacita senantiasa di dalam Roh Kudus. Makanya pada hari ini, di mana kategori Anda? Jemaat Tuhan di UMC, bahasa Malaysia, bahkan semua pendengar-pendengar firman Tuhan hari ini, pastikan Anda adalah orang Kristen yang lahir baru. Saya mengalami kelahiran baru 1984. Saya hadir satu kebaktian, saya mendengar tentang gambar Allah, saya bertobat sungguh-sungguh, saya jadi pengikut Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa, saya minta Yesus masuk dalam hati saya minta Roh Kudus pimpin hidup saya. Tapi itu belum menjamin saya hidup dalam kemenangan. Saya hidup di dalam janji-janji Tuhan, berkelimpahan dan sukacita. Masih banyak pergumulan, rupanya ada dosa, ikatan-ikatan yang harus dibebaskan. Saya perlu dipimpin oleh Roh Allah. 27 April 1988 setelah dibaptis, setelah bekerja, dan akhirnya saya masuk dalam ladang pelayanan di praktis dalam sebuah gereja. Saya lihat waktu itu ada kebangunan rohani terjadi di kota Bulut Sabah. Saya rindu, saya lihat orang kiri kanan, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka hidup dalam sukacita, mereka menyembah dalam Roh, dan saya dibaptis dalam Roh Kudus. Saya diselam, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mulai berkata-kata bahasa yang baru. Saya mulai mengerti menyembah dalam Roh, saya mulai mengerti bagaimana dipimpin oleh Roh Allah. Firman, khotbah-khotbah saya mulai ada kuasa, banyak orang diberkati, bertobat karena ada kepenuhan dalam Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih, Yohanes 3 ayat 5 berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan Roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetap berdoa. Efesus 6 ayat 18. Tadi Tesalonika 5 ayat 17, tapi saya mau kita baca Efesus 6 ayat 18. Paulus berbicara, Paulus sampaikan pesan Tuhan ini kepada jemaat di Efesus. Dia katakan kalau ayat yang ke-10, 11, kuatlah di dalam Tuhan. Peperangan kamu bukan melawan darah dan daging. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita ada musuh ketat, musuh besar, yaitu iblis setan. Dia sudah tidak senang karena kita dulu ikut di dalam kehidupan dia dalam kegelapan, ada kerajaan kegelapan. Ya, tetapi kita sudah pindah, dilahirkan kembali jadi anak Tuhan, kita sudah jadi di bawah kerajaan Allah. Kerajaan terang, dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus Tuhan menjadi Raja, Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Bapa di surga yang mengasihi kita, memimpin hidup kita. Dia mau kita hidup di dalam kelimpahan. Tapi iblis datang supaya kamu, kata firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, yaitu iblis setan, roh jahat, mau supaya Anda memiliki, dia datang supaya pencuri datang supaya kamu, dia membunuh, membinasakan, dia menghilangkan sukacita dalam kita. Dia mencuri kebahagiaan kita, dia mencuri apapun yang ada dalam kita. Dia mau kita hidup
dalam kehancuran dan kegagalan, kasih ketakutan. Dia menunggang di balik COVID-19 daripada virus ini, membuat orang panik, membuat orang ketakutan, membuat orang depresi, membuat orang membunuh diri dan bimbang keadaan keuangan dan yang lain. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya kamu memiliki hidup dalam kelimpahan. Hidup yang bukan hanya diberkati tapi memberkati orang lain. Bukan hidup di dalam kemenangan saja, tapi lebih dari pemenang. Hidupnya serba kecukupan, berlimpah dari semua aspek jasmani dan rohani, ya. Nah, namun demikian dalam Efesus 6 ayat 18, sebab itu bagaimana kita boleh hidup di dalam kemenangan lagi tengah-tengah COVID-19 ini? Anda dan saya boleh melakukan kehendak Tuhan. Satu dari dia, tetap berdoa. Keep on prayer. Pucuk tak tahu kau tidak henti-henti berdoa. Saya sudah dengar ini banyak kali, saya sudah mengerti sebahagian. Tetapi di masa-masa COVID-19 pandemik yang banyak kita stay at home dan sebagainya, saya dibukakan beberapa, saya dengar dari khotbah-khotbah, saya dengar dari beberapa tafsiran, dan saya sendiri menyelidiki lebih dalam. Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa, segala macam doa, doa berantai, doa persekutuan doa, doa koprat, ya, berbagai doa, doa puasa, doa dalam roh, dan permohonan. Berdoalah setiap waktu, anytime, anyway, di beberapa banyak tempat. Doa tidak dibatasi oleh tempat dan ruangan, tidak dipengaruhi oleh cara-cara. Doa berlutut atau bertiarap angkat tangan, doa itu semua boleh dipakai. Namun demikian dia bilang, dalam segala berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi doa itu harus berjaga juga, bukan doa sembarangan, bukan hanya doa kepentingan, bukan ego saja. Tadi saya katakan kita punya musuh besar iblis. Bukan itu saja, dunia juga. Dunia kelap, dunia nafsu, keinginan-keinginan mata, kedagingan, materialistik, kebandaan masih menggoda kita. Walaupun kita hidup di dunia, walaupun kita sudah masuk dalam kerjaan Allah, waktu kita percaya Yesus dilahirkan kembali. Dan ada satu musuh, jangan lupa, di dalam diri kita yang sudah lahir baru, kalau kita teruskan ikut ego kita, keinginan-keinginan daging kita, manusia lama kita ini selalu mau hidup balik. Walaupun kita sudah baptis, dikuburkan, di hidup lama, kita bangkit kembali di dalam baptisan, kita sudah ambil keputusan mau ikut Yesus, mengikuti Yesus keputusan, tapi kita masih kedagingan masih boleh muncul. Makanya kita perlu senantiasa menundukkan manusia lama kita, ego kita, dengan doa di dalam hadirat Tuhan. Terus menerus berdoa, bahkan bukan doa untuk pribadi saja, bukan kepentingan sendiri, tapi untuk segala orang kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, kalau kita baca sepenuhnya perikop itu, saya mau sentuhkan di sini karena zaman Rasul-Rasul, waktu Yesus telah mati bangkit kembali, 12 rasul itu terus aktif setia melayani, dan mereka bertekun, ayat 42, dalam pengajaran rasul-rasul, ya, firman Tuhan, dan dalam persekutuan. Mereka selalu ada fellowship, dan mereka selalu itu senantiasa, anytime, anywhere, selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu beberapa tafsiran, itu mereka ambil roti dan ambil cawan, mengingatkan kasih Yesus di atas kayu salib. Mereka terus menerus merenungkan kasih Tuhan. Kalau kita 1 bulan 1 kali biasanya ya sekarang, tapi di masa-masa COVID-19 ini banyak kita buat itu, mungkin di gereja 1 bulan sekali, tapi ada jemaat yang mau ingat kasih Tuhan, mereka selalu lakukan, ambil roti, mereka minum, mereka ingat kasih Tuhan, mereka ikut pengorbanan Yesus, mereka ingat penebusan Yesus. Ya, nah yang saya mau sentuh di sini adalah mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Nah, kenapa gereja rasul-rasul masa itu bukan masa mereka selalu pecah roti, kumpul-kumpul itu seperti kita sekarang? Mereka waktu itu ditekan oleh tentara Romawi, oleh Kaisar Nero, dan kemudian Domitian berganti, mereka menekan kekristenan. Rom belum bertobat pada waktu itu. Bahkan ada yang ditangkap, dimasukkan dalam satu tempat, dilepaskan singa, kejar-kejaran, dan dianiaya, ada yang dipancung kepala. Dan itu betul-betul masa tekanan. Tetapi kenapa gereja waktu itu mencungkil balik, mentebalikkan bumi begitu dahsyat, begitu luar biasa hebatnya, mujizat terjadi tiap hari. Kalau kita baca terus Kisah Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4, pemberian mereka berlimpah-limpah di tengah-tengah situasi yang sangat berat. Begitu, karena apa? Mereka berdoa itu bukan lagi jadi program doa dan waktu-waktu tertentu saja, tapi mereka berdoa senantiasa.
Menjadi itu gaya hidup. Awal pagi berdoa, tetapi nanti pergi kerja di office juga berdoa. Mereka bukan itu saja di office, di tempat kerja, di sekolah, di sore rumah, waktu memandu juga boleh berdoa. Tapi tentu jangan tutup mata. Berdoa itu tidak semesti tutup mata, tidak mesti angkat tangan. Berdoa itu adalah bercakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Anda sudah lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, ada sukacita, engkau buat keputusan, aku mau tetap bersukacita. Karena sukacita itu adalah keputusan. Begitu juga mau berdoa senantiasa, itu adalah keputusan Anda dan saya, komitmen untuk tetap berdoa. Ya, bukan hanya doa 3 kali pagi, tengah hari dan malam. Itu tidak cukup. Itu memang penting dari awal pagi kita berdoa. Itu seperti kita cas baterai sudah ada, kita terus komunikasi. Ya, di situ ada pesan-pesan. Seperti waktu kita start kereta, kita harus paginya injinnya start dulu, kasih panas dulu sebelum kita bergerak, sebelum kita sampai ke destinasi sepanjang hari atau hari itu. Nah, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah banyak. Nah, berbuah itu buah pertobatan. Ya, sudah bertobat, dulunya mencuri, menipu, dulunya benci dendam, bertobat jadi penuh kasih. Dan buah juga itu buah pelayanan. Rindu ikut melayani. Kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja, di mana-mana. Buah itu juga buah Roh Kudus. Ada kasih, damai, sukacita, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Dan juga buah jiwa-jiwa baru, pertobatan. Nah, Tuhan mau kita berbuah. Tapi kita tidak dapat berbuah kalau kita hanya pagi kita melekat dengan pohon anggur. Pernah lihat pohon anggur? Pohon anggur bukan pokok, tapi dia seperti lilitan, ada pohon begitu. Dan dia menghasilkan bergantung, dan akan ada buah di situ. Dia tidak akan berbuah, dia tidak akan, kalau dia hanya pagi, lepas itu dia pergi kerja, dia pergi office, dia pergi sekolah, dia lepas dulu Tuhan, kau lihat di rumah, kau lihat di tempat doaku, kau lihat di gereja hari Minggu, di hari Minggu aku datang lagi. Dan seringkali kadang-kadang kita punya konsep begitu. Padahal itu kita boleh tempat kerja juga, kita boleh undang hadirat Tuhan, kita bersama Tuhan. Tuhan ada di dalam Anda adalah tubuh bait Allah, Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan Yesus tetap bersama kita 24 jam. Dan kita harus belajar berdoa senantiasa di hadapan Tuhan dari waktu ke waktu. Setiap hari tinggal dalam hadirat Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua, yaitu persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu ibadah sejati. Ibadah yang sejati itu adalah tetap ada di hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 pandemik, situasi kita sangat mencengkam, sangat menakutkan, membimbangkan. Tidak heran kalau Anda dan saya stres, depresi. Tidak heran kalau kita hidup dalam ketakutan, kebimbangan. Besok macam mana anak-anak kita banyak sekolah, tidak dapat sekolah, dan seperti yang biasa. Kita harus belajar dari rumah. Tetapi kalau Anda tetap tinggal di hadirat Tuhan, tetap dengan doa yang tidak putus-putus, bukan hanya untuk Anda tapi yang lain. Jadi mungkin kau tanya, Pastor, bagaimana kalau gitu saya tidak perlu kerja, saya tidak perlu masuk office, nanti bagaimana saya disiplin, dihenti kerja yang lain? Oh tidak, Anda kalau sebagai suri rumah, di rumah potong sayur juga tetap haleluya, Anda boleh memuji Tuhan, tapi hati-hati jangan terpotong. Kalau Anda sedang pergi sekolah, undang Yesus, bawa Yesus di sekolah. Minta Tuhan kasih hikmat dan pengetahuan. Saya kalau mau mandu mobil, saya selalu ambil kesempatan. Kalau tidak orang, saya berdoa kurapakasa. Saya berdoa dalam roh, saya berdoa dalam akal budi. Mata tetap terbuka. Saya banyak kali mengalami mujizat di dalam perjalanan. Hujan sudah mau turun, sudah begitu gelap gulita, sudah mulai hujan turun dan jalan pun susah. Saya berdoa, Tuhan, Bapak, hanya simpel. Saya tidak perlukan hujan seperti ini. Mungkin ada orang petani-petani yang sangat perlukan hujan. Tuhan, tolong undurkan, pindahkan hujan ini ke tempat yang lain. Percaya atau tidak, dalam masa 5 menit saya terkejut, saya jalan, hujan berhenti, tidak hujan. Dan tempat yang lain hujan tetap kuat, karena mereka memerlukan hujan, saya tidak perlukan hujan. Saya berjumpa banyak kali. Ada waktu konseling, dan saya tidak tahu bagaimana persoalan-persoalan dan rumit sekali. Saya hanya dalam hati, musim konseling tak akan saya berhenti berdoa, Tuhan, tidak. Saya hanya katakan, Tuhan, kau ada di dalamku. Roh Kudus, kau adalah penolong, penghibur, penasihat. Kau tahu pergaulan orang ini. Saya hanya cakap dalam hati. Roh Kudus beri kata-kata hikmat. Tiba-tiba ada perkataan-perkataan yang saya tidak sangka dan keluar.
Saya pernah berdoa dengan anak saya saya selalu mentor anak saya yang ketiga masih tinggal bersama kami. Kami doa bersama, mari kita doa sebentar nak. Tiba-tiba saya berdoa dengan beberapa orang yang sebut di dalam nama orang itu, dan saya juga tidak pernah di dalam bahan doa. Kan kita selalu doa itu ada bahan doa. Ini kita doa, sudah doa, lepas itu kita tidak mau doa apa lagi. Tapi kata firman Tuhan, berdoalah tidak putus-putus dengan orang kudus. Terus diingatkan kembali beberapa jemaat kita yang dulu ikut Tuhan dibaptis dan pulang ke Sabah. Saya dengar pindah beberapa tempat, kami dapat lihat di Facebook mereka sudah pindah agama. Itu sangat menyedihkan, dan kami terus berdoa dan terus berdoa. Tuhan ingatkan saya doakan untuk mereka. Saya tidak tahu, saya berdoa terus anak saya bilang, Pak, kenapa kau pandai berdoa untuk mereka ya? Kenapa? Saya diingatkan waktu saya doa dalam Roh Kudus kasih ingat. Nah, makanya firman Tuhan berkata, ajar kita tetaplah berdoa. Berdoa itu jadi gaya hidup dan baru tidak henti. Dan saya sedang mengajar sekarang adalah bagaimana ibadah sejati dan koram Leo. Saya belajar dari Pastor Edi Leo, Bapak rohani saya, dan saya bersyukur selama setahun, hampir setahun lah ya, sudah 10 bulan, dan terus tiap hari saya dapat message tentang belajar bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan. Dan waktu saya sampaikan di mesbah doa, yang penggeraknya ini satu dari anak bimbingan kita juga, ada connection. Dia dengar firman Tuhan ini, dia cakap begini, Pastor, saya terima kasih, dia bilang. Selama ini kami diajar untuk buat saat teduh. Saya sangat teduh, saya konsisten. Dan setelah itu malam balik semua mau tidur, saya harus ada doa sebelumnya. Tapi saya sadar, kadang-kadang setelah doa, saat teduh, saya pergi office buat kerja. Kadang-kadang berat, banyak tantangan, apalagi masa COVID, buat ini, buat itu, kadang-kadang stres saya, dia bilang. Tapi saya lupa, saya boleh berdoa langsung, karena saya harus terus tinggal di pohon anggur, saya harus ranting-ranting, baru saya boleh berbuah, boleh berhasil. Tapi selama ini jarang kita diajar seperti ini. Kita diajar adalah saat teduh, dan doa syukur, dan doa makan yang lain. Itu bagus, teruskan itu. Tapi itu baru permulaan. Panaskan injin. Tapi waktu di office, waktu Anda pergi kerja, Anda pergi bisnis, apapun, praktik tetap berdoa. Tetap sedar akan hadirat Tuhan. Dia tidak pernah tinggal Anda satu detik pun. 24 jam satu hari Tuhan ada bersamamu. Cuma Anda mau buka mulut, mau berdoa atau tidak. Mau dengar suara dan pimpinannya atau tidak. Tinggal dalam Kristus, itu adalah melalui doa dan juga merenung firman Tuhan, mendengar suara Tuhan terus menerus, sehingga Anda tidak akan takut apapun di sekitarmu, karena Roh Allah di dalam Anda itu lebih besar dari ada yang di dunia ini. Yesus lebih dari COVID, Yesus lebih daripada pandemik, apapun yang pernah terjadi. Yesus Tuhan dan Raja. Tidak ada mustahil bagi orang percaya yang hidup di dalam doa dan tetap doa. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 kata firman Tuhan, mengucap syukurlah. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur itu adalah berterima kasih. Mengucap syukur itu adalah percaya semua hal Tuhan lakukan dalam hidup Anda dan saya itu mendatangkan kebaikan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kata pemazmur, kita tetap bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Dengan puji-pujian, sorak-sorai, karena dia baik, kasih setianya tiap hari baru. Dia tidak pernah lakukan satu hal pun, tidak ada niat Tuhan satu pun yang jahat untuk Anda. Anda berdoa, minta roti, minta telur, Tuhan tidak mungkin kasih batu dan kasih ular. Dia berikan Roh Kudus kepada Anda dan saya. Segala sesuatu ada jawaban dalam Roh. Dia memberi kekuatan dan kemenangan buat Anda. Sebab itu Anda dan saya harus belajar mengucap syukur. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas di penjara, diikat kuat, bahkan sebelum itu dipukul, mereka dalam luka-luka. Di tempat yang paling dalam, di penjara gelap, dengan beberapa banduan-banduan di dalam.
Waktu situasi ini bukan dalam keadaan suasana yang baik, tapi di dalam penjara, sedang diikat, sedang mengalami luka dan sebagainya. Berlawanan dengan bersukacita, berdoa dan mengucap syukur adalah bersungut-sungut, membantah, mengeluh, memberontak, mempersalahkan Tuhan. Tapi Paulus dia sudah praktik ini. Dia tetap ada sukacita, dia tetap ada semangat, dia tetap berdoa, bahkan memuji Tuhan, bernyanyi itu dengan suara nyaring, dan orang-orang di penjara itu mendengar panduan-panduan yang lain. Mereka bersorak menyambat Tuhan, memuji Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan? Hadirat Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 4 kalau tidak salah, di mana Allah bertakhta, bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Nah, waktu mereka menyembah Tuhan, waktu dia mengucap syukur, Paulus dan Silas menyembah Tuhan, membuat tempat itu goncang, gempa bumi terjadi, sehingga semua tempat-tempat penjara, sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Semua rasa takut, ikatan-ikatan dalam diri kita, pengalaman-pengalaman, kebiasaan-kebiasaan buruk, mungkin pemarah, sakit hati, mungkin dendam, mungkin kekecewaan, mungkin kebimbangan dan stres. Mungkin Anda pernah berpikir, lebih bagus mati daripada hidup. Mungkin Anda melalui proses krisis hubungan suami istri karena pandemik ini membuat Anda terus ada di rumah, jumpa muka ini dan itu saja. Anak-anak membuat engkau marah dan berbagai tantangan cabaran. Saya mengerti, saya juga berkeluarga. Tetapi kalau Anda ubah daripada sungut-sungutan, daripada panik, daripada takut, tetaplah bersukacita dan mulai angkat tangan berdoa, dan Tuhan akan turun tangan. Bila engkau mulai angkat puji-pujian, tidak dengan bantah-bantah, bahkan dengan keadaan segala hal itu bukan hanya yang positif, yang negatif, yang bukan hanya yang baik, yang buruk pun Anda tetap bersyukur berarti Anda percaya. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya bilang tadi yang seorang saudari atau seorang puan yang tadi dia katakan, saya mengerti, bukan hanya mau buat saat teduh. Saya mulai mengerti, saya harus undang Tuhan, bawa hadirat Tuhan di tempat kerja. Saya tidak mau hidup dalam tekanan terus, saya tidak mau terus mengandalkan kekuatan saya. Saya mengerti di dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk dunia, bukan untuk diri sendiri, tapi buat untuk Tuhan. Dan apapun kerjamu, apapun yang kau sedang lakukan sekarang, apapun yang kau usahakan, di dalam Amsal 3:5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati 100%, bukan 90%, bukan 95%, tetapi 100% dengan segenap hati, dan akuilah dalam segala lakumu, apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan, engkau masih belajar, engkau sedang bekerja, engkau sedang bisnis, Anda lakukan untuk Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tapi kita harus akui, kita harus serah pada Tuhan. Kita harus izinkan, minta Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan itu tidak seperti iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kau tidak minta, kau tidak undang pun dia datang mencuri. Dia datang menipu, dia datang merusakan hidupmu. Tapi Yesus, dia itu gentle, dia itu lembut, dia itu Tuhan. Dan dia berikan kehendak bebas buat Anda dan saya. Tapi kalau kau pakai kehendak bebas, Tuhan, aku buat keputusan hari ini. Aku dengar firman Tuhan, aku mau tetap bersukacita, aku mau tetap berdoa, aku mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Aku tidak mau bantah-bantah lagi. Aku mau bertobat kalau selama ini aku ngomel, selama ini aku bimbang, aku panik, selama ini aku ke office, aku pergi kerja dan sebagainya. Aku mengandalkan kekuatanku. Aku bekerja dengan sendiri. Aku tidak pernah undang Yesus hadir karena aku pikir salah. Yang penting berdoa aja pagi-pagi. Sudah serah pada Tuhan, Tuhan akan pimpin. Agak keliru. Sebenarnya zaman rasul-rasul firman Tuhan sudah meletakkan dasar. Mereka selalu memecahkan roti dan berdoa. Kata Paulus, berdoalah setiap waktu. Tinggallah dalam aku, kata Yesus. Kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, 5 menit coba, 10 menit Anda tidak bernafas, Anda akan habis. 5 menit, 10 menit Anda tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, iblis, dunia menggoda Anda. Mari belajar hari ini di tengah-tengah COVID-19 pandemic. Dunia tidak menentu, tidak tahu bila selesainya COVID-19. Tapi satu yang jamin, Tuhan berjanji akan menyertai Anda. Hadiratnya ada bersamamu 24 hours, 24 jam, 7 hari seminggu. Dia mau menyertai Anda sampai kesudahan zaman.
Persoalannya adalah Anda sudah lahir baru atau belum? Sudah lahir baru, apakah engkau dipimpin, dipenuhi Roh Kudus setiap hari? Apakah engkau tetap berdoa senantiasa atau mengucap syukur dalam setiap hidupmu? Marilah kita lakukan kehendak Tuhan 2021 ini kalau Anda mau mengalami kehidupan yang kata firman Tuhan dalam kesimpulan, waktu kita buat komitmen mau praktik gaya hidup bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Masuk tahun 2021 ini, kita sedang melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Maka saya sangat percaya hidup Anda dan saya akan berkenan di hati Tuhan. Maka janji tadi Tuhan, engkau akan memiliki hidup lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Semua aspek kehidupanmu engkau akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berkat-berkat Tuhan akan curahkan memberkati hidupmu. Engkau tidak berkekurangan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yesus makin bertambah, Anda dan saya makin berkurang. Karena Anda sedang belajar mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidupmu, dan kau percaya Tuhan itu sangat baik, sungguh-sungguh sangat baik, hebat, luar biasa, dan Dia tidak pernah salah, Dia tidak pernah lakukan apapun untuk merugikan Anda. Tapi Dia izinkan semua ini terjadi di lingkungan kita saat ini. Dia sedang memurnikan Anda dan saya, dan meluaskan kerajaan Allah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kita sudah dengar firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Hanya orang yang lahir baru di dalam Roh Kudus dan air, yaitu firman Allah, orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang mampu mau tetap bersukacita. Maka engkau hari ini berkata, Tuhan ini aku sedar aku belum lahir baru. Aku belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau bertobat hari ini. Letak tangan di hatimu, di dadamu, berkata kepada Tuhan dengan iman, dengan yakin. Buka hatimu, mengaku segala dosamu, dan minta Yesus, minta Roh Kudus tinggal dalam hatimu saat ini. Yang kedua, mungkin kau sudah lahir baru, kau jadi orang Kristen, tapi kadang-kadang suam-suam kuku masih tergoda dengan dunia ini. Engkau masih tertarik dengan pengaruh-pengaruh dunia dan juga godaan iblis. Kadang-kadang engkau sadar atau tidak, kita ego, kita banyak mementingkan diri sendiri. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan, maka engkau buat komitmen. Tuhan, aku mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Aku mau senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Tuhan, saya mengaku semua dosa-dosa dan pelanggaran saya. Dan hari ini saya mau bertobat. Hari ini saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari datanglah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku hari ini sampai selama-lamanya. Yang kedua, yang berdoa, yang telah menyerahkan hidupmu. Engkau sadar selama ini mungkin kau suam-suam kuku, atau engkau separuh ikut dunia, ikut Tuhan tapi separuh masih ikut dunia. Hari ini engkau sadar kau mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hari ini engkau mau hidup dipenuhi Roh Kudus. Angkat tanganmu, dua tanganmu demikian, dan mulai berdoa. Saya mau berdoa untuk Anda. Minta Tuhan beri kekuatan engkau buat keputusan mulai hari ini. Saya mau tetap bersukacita. Saya buat keputusan bersukacita. Apapun situasi keadaan saya, roh sukacita itu adalah buat dari Roh Kudus. Roh Kudus akan beri saya kekuatan. Saya buat keputusan untuk mau berdoa. Saya mau latih diri saya menjadi satu gaya hidup. Berdoa senantiasa setiap waktu di hadirat Tuhan. 24 jam. Waktu tidur, waktu makan, waktu bekerja, waktu apapun. Saya mau dipimpin oleh Roh Allah. Saya mau tinggal di hadirat Tuhan. Dan saya mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tidak mau bersungut-sungut, tidak mau bantah, tidak menggerutu. Mulai hari ini. Kalau ini doamu, mari kita berdoa bersama. Bapa, saya berdoa buat jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mulai hari ini saya mau berdoa. Kami mau berdoa sepakat dalam nama Yesus. Kami mau ikuti, kami mau praktik firman Tuhan. Kami mau masuk, kami mau hidup 2021 ini, di mana kami melakukan kehendak Tuhan. Yaitu kami mau
tetap bersukacita senantiasa dan tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Kami tidak mau membantah, tidak mau mengerutu atau memprotes pada Tuhan waktu hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup kami. Kami mungkin tidak mengerti hari ini, tapi kami tahu itu mendatangkan kebaikan sesuai dengan firman-Mu Roma 8:28, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadi urapan yang baru memenuhi setiap anak-anak-Mu di UMC Bahasa Malaysia dan semua yang sempat mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, terjadi kegerakan Allah dan pencurahan Roh Kudus atas hidup kami pribadi, keluarga, kelompok, dan gereja-gereja-Mu Tuhan di Malaysia, sehingga kami mengalami terobosan, kami mengalami revival kebenaran rohani, kami mengalami transformasi, kami mengalami pencurahan Roh Kudus di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Saudara dan saudari, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Reverend Kenny, melakukan kehendak Tuhan dalam tahun 2021. Mari saudara, kita angkat tangan dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, jangan lupa untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu depan, pada masa yang sama, di platform yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu?